Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang definisi dan jenis wisatawan. Di video sebelumnya saya sudah menjelaskan tentang pengertian dan macam-macam motivasi perjalanan wisata, kemudian tujuan perjalanan wisata. Nah, sekarang kita lanjutkan untuk definisi dan jenis wisatawan. Istilah wisatawan berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu kata wisata yang berarti perjalanan, ditambah dengan akhiran wan yang berarti orang. Jadi orang yang melakukan perjalanan disebut traveler, sedangkan orang yang melakukan perjalanan wisata disebut turis. Pada umumnya, seseorang atau kelompok orang yang datang ke suatu daerah, tempat, wilayah, atau negara yang disebut pengunjung. Dalam bahasa Inggris disebut visitor. Ada dua golongan yang terdapat dalam istilah pengunjung. WTO mendefinisikan pengunjung adalah setiap orang yang berkunjung ke negara lain dan di sana ia mempunyai tempat kediaman untuk melakukan pekerjaan yang diberikan oleh negara yang dikunjunginya. Kemudian wisatawan adalah setiap orang yang tinggal di suatu negara terlepas dari kebangsaannya melakukan perjalanan ke tempat di dalam negara yang bukan tempat tinggalnya dalam jangka waktu kurang dari 24 jam atau 1 malam untuk tujuan selain bekerja. Nah, untuk pelancong atau dharma wisatawan adalah pengunjung yang menetap kurang dari 24 jam di negara yang dikunjunginya, termasuk orang-orang yang berkeliling dengan kapal pesiar, tetapi tidak termasuk para pelancong yang memasuki negara secara legal. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, Pasal 1 Ayat 2, yang dimaksud dengan wisatawan adalah orang yang melakukan wisata. Definisi ini mencakup wisatawan domestik dan wisatawan mancanegara. Tetapi definisi ini tidak memberikan batas atau jangka waktu. Untuk tujuan praktisnya, wisatawan adalah setiap orang yang melakukan perjalanan dan menetap untuk sementara di tempat lain selain tempat tinggalnya untuk salah satu atau beberapa alasan. Wisatawan tersebut pada dasarnya meliputi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, orang-orang yang sedang mengadakan perjalanan untuk tujuan pribadi, untuk keperluan kesehatan, dan sebagainya. Yang kedua, orang-orang yang sedang mengadakan perjalanan untuk menghadiri pertemuan, konferensi, musyawarah, atau di dalam hubungan sebagai utusan berbagai badan organisasi. Yang ketiga, orang-orang yang sedang mengadakan perjalanan dengan maksud dan tujuan bersama. Jenis wisatawan. Wisatawan dapat digolongkan dari berbagai sudut sesuai dengan sifat dan ruang lingkup perjalanan.
Dengan demikian, wisatawan dapat diklasifikasikan menjadi 6, yaitu yang pertama wisatawan mancanegara, wisatawan asing domestik, wisatawan domestik, wisatawan transit, wisatawan asing bertugas, dan wisatawan bisnis. Untuk wisatawan mancanegara adalah orang asing yang melakukan perjalanan wisata yang datang ke suatu negara yang bukan merupakan negara tempat tinggalnya. Wisatawan asing disebut juga wisatawan mancanegara atau disingkat WISMAN. Contohnya, misalnya seorang dokter dari negara Malaysia mengadakan perjalanan wisata ke Indonesia untuk sementara waktu. Kemudian wisatawan asing domestik adalah orang asing yang berdiam atau bertempat tinggal di suatu negara karena tugas dan melakukan perjalanan wisata di wilayah negara tempat tinggalnya. Contohnya, staf kedutaan Belanda yang mendapat cuti tahunan tetapi ia tidak pulang ke Belanda, namun sebagai warga negara asing ia melakukan perjalanan wisata di Indonesia, negara tempat ia bertugas. Kemudian wisatawan domestik adalah seseorang yang melakukan perjalanan wisata di dalam wilayah negara tempat tinggalnya sendiri. Contohnya, warga negara Indonesia yang melakukan perjalanan ke Bali atau ke Danau Toba. Wisatawan ini disebut juga wisatawan dalam negeri atau wisatawan Nusantara. Untuk wisatawan transit adalah wisatawan yang sedang melakukan perjalanan ke negara tertentu yang terpaksa mampir atau singgah di suatu pelabuhan, stasiun, atau bandara yang bukan atas kemauannya sendiri. Hal ini terjadi akibat dari beberapa sebab. Yang pertama, mungkin orang tersebut terpaksa singgah di suatu negara karena menanti pesawat atau transportasi lainnya yang akan membawanya ke negara tujuan. Wisatawan asing bertugas adalah warga negara suatu negara yang karena tugasnya atau jabatannya berada di luar negeri, pulang ke negara asalnya untuk melakukan perjalanan wisata di wilayah negaranya sendiri. Misalnya, warga negara Prancis yang bertugas sebagai konsultan di perusahaan asing di Indonesia. Ketika liburan, ia kembali ke Prancis dan melakukan perjalanan wisata di sana. Yang terakhir, wisatawan bisnis adalah orang yang melakukan perjalanan untuk tujuan bisnis. Ini bukan untuk wisata, tetapi perjalanan wisata akan dilakukan setelah tujuan yang utama selesai. Jadi, perjalanan wisata merupakan tujuan sekunder setelah tujuan primer, yaitu bisnis selesai dilakukan. Contohnya, ketika konferensi ekonomi ASEAN diselenggarakan di Indonesia, tujuan utama para peserta konferensi tersebut adalah untuk menghadiri konferensi negara-negara ASEAN.
Namun, setelah konferensi tersebut selesai, para peserta konferensi melakukan perjalanan wisata di wilayah Indonesia. Nah, itu tadi penjelasan tentang definisi dan jenis wisatawan. Semoga dapat dimengerti dan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.